Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, berjumpa kembali dengan Jawa Timur dalam berita. Hari ini edisi Sabtu 6 Mei 2017 bersama saya Tiara Harahap. Dan saya Dimas Prakoso. Saudara, kami akan menyajikan berita dan informasi aktual yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami selama 60 menit ke depan, dan kini kita ikuti bersama cuplikan berita aktual hari ini. Sebuah kapal kargo terbakar saat lego jangkar di area perairan terminal kontainer Pelabuhan Internasional Tanjung Perak, Surabaya. Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengapresiasi langkah organisasi Muhammadiyah yang mengambil peran penting dalam menggarap bidang kesehatan dan pendidikan di tanah air. Mengaku sering dianiaya dan disiksa, 2 orang tenaga kerja wanita kabur dari rumah penampungan di Kabupaten Blitar. Saudara, jumlah korban kosmetik bermerkuri setiap tahun terus meningkat meski kosmetika tersebut dapat membuat wajah seseorang menjadi nampak cantik. Namun jangan tergiur dengan kosmetik baik yang murah maupun yang mahal karena dapat mengandung bahan berbahaya, salah satunya merkuri. Hasil penelitian UNESA dan investigasi dari Badan Pengawasan Makanan dan Minuman Jawa Timur yang dilakukan di salon kecantikan dan kosmetika berbentuk krim di sejumlah toko maupun klinik, 5 dari 6 produk yang ditawarkan mengandung merkuri dan 4% hidrokuinon yang sangat berbahaya untuk kesehatan kulit manusia. Kosmetik dapat membuat penampilan wajah menjadi menarik, namun perlu dipahami memilih kosmetik harus selektif. Hal ini dikarenakan kosmetik yang Anda beli dapat mengandung bahan berbahaya, di antaranya merkuri, pengawet paraben, amonium lauryl sulfate, sodium lauryl sulfate, hingga isopropil alkohol yang dapat merusak lapisan kulit, iritasi, dan kanker kulit. Efek yang ditimbulkan dalam penggunaan kosmetik bahayanya bisa jadi tidak seketika, namun timbul dalam jangka waktu lama. Kerusakan pada kulit akibat merkuri bisa direhabilitasi jika dahulu digunakan susuk emas, kini bisa dipadukan dengan krim wajah disebut Nano Gold. Dari hasil penelitian, Titik Taufikur Rohmah, peneliti kesehatan dan obat Universitas Negeri Surabaya, menyatakan 50 orang yang diteliti menggunakan Nano Gold bisa pulih. Hasil penelitian Titik ini meski sudah dipatenkan tetapi perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar bisa dihindari bahaya merkuri, terutama dalam mencegah timbulnya kanker kulit atau dampak yang lain. Saudara, informasi tadi akan kami rangkai dengan sesi dialog yang akan dipandu oleh Tiara Harahap. Baik, terima kasih Dimas. Saudara, meskipun banyak orang yang tahu, terutama wanita, kandungan merkuri pada kosmetik sangat berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kanker pada kulit, tetapi mereka tidak sadar setiap hari saat menggunakan pemutih untuk wajah, menggunakan bahan merkuri yang sudah tergandung di dalamnya. Untuk membahas mengenai rehabilitasi dampak merkuri pada wajah, telah hadir bersama kami di studio peneliti dari Universitas Negeri Surabaya, Dr. Titik Taufikur Rohmah, MSI. Selamat sore, Bu Titik. Selamat sore, Mbak. Baik, Bu, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bagaimana rehabilitasi pada orang yang telah terdampak merkuri pada wajah. Nah, ini sebenarnya mengapa bisa lolos, Bu, kalau kita tarik mundur ini di BPOM sendiri bagaimana? Karena memang kita tahu sendiri banyak sekali produk yang mengandung merkuri. Iya. Baik, kita tidak bisa 100% menyalahkan Balai POM. Kenapa? Ya. Karena pada saat pendaftaran itu biasanya juga krimnya bagus, tidak ada merkuri. Tetapi berjalannya waktu, lolos Balai POM, lalu dia memproduksi lagi tetapi tidak menggunakan merkuri, lalu tetap menggunakan label yang dari Balai POM itu. Sehingga itulah yang istilahnya bukan Balai POM yang teledor, tapi memang oknum-oknum ini sengaja yang didaftarkan itu yang non merkuri, tapi yang diedarkan itu yang bermerkuri, begitu. Baik, kalau melihat dari kondisi saat ini, ini seberapa tinggi sih sebenarnya tingkat penggunaan dan juga ketergantungan masyarakat pada kosmetik yang mengandung merkuri, begitu?
Kalau saya melakukan investigasi secara pribadi ya pada saat ada penugasan di luar kota dan sebagainya, saya melihat di situ guru-guru SD, guru SMP, guru SMA hampir semuanya terdampak merkuri. Dan memang yang saya temui kan para guru ya, karena kebetulan kan menjadi tim independen seperti itu kan ketemunya guru. Lah bagaimana dengan masyarakat yang lain? Lah kalau kita pergi ke mall saja kita bisa menyaksikan itu bagaimana wajah itu begitu kinclong ya, itu sudah tanda-tanda merkuri. Ya. Di satu sisi lalu kemerahan seperti udang rebus itu kan pemandangan di mana-mana itu. Ya. Lalu pada saat sedikit saja penghentian atau teledor pakai itu sudah langsung keluar jerawat, keluar flek hitam gitu. Kan ada dua jenis kulit ya. Jadi kulit yang cenderung berjerawat dan kulit yang cenderung berflek hitam. Berarti Bu Titi banyak juga masyarakat yang mengatakan bahwa mereka merasa ketergantungan seperti itu. Apakah ketergantungan ini juga merupakan salah satu efek dari merkuri ini sendiri? Betul. Jadi tenaga medis ataupun tenaga penyalur kosmetik itu biasanya hanya menyampaikan efek ketergantungan. Sesungguhnya tidak hanya itu. Jadi sesungguhnya banyak rangkaian reaksi kimiawi yang terjadi di wajah kita yang kita tidak tahu. Memang awalnya menggiurkan karena merkuri itu kan sifatnya antimikrobial yang sangat kuat. Seluruh jerawat hilang semua. Lalu dia pun juga akan istilah paling gampang dipahami itu ngamplas ya. Jadi mengamplas kulit-kulit mati semua hilang. Sehingga yang nampak apa? Kulit itu mulus, bersih, putih. Dan satu lagi aktivitas merkuri, dia itu menekan sel melanosit. Sel ini apabila ada sinar matahari dia memuntahkan melanin. Yang kita lihat adalah sebagai pigmen wajah kita. Lah kalau pigmen wajah tidak keluar sama sekali, otomatis kan kulit putih sekali. Itu yang dikehendaki para wanita. Jadi ingin putih, bersih, tanpa kulit mati dan sebagainya. Tapi kita tidak tahu apa yang dilakukan merkuri berikutnya. Waktu ketemu kulit kasar, oke diamplas. Begitu kulit kasarnya habis, dia kan masuk terus. Masuk terus dan melakukan banyak sekali aktivitas yang merugikan metabolisme tubuh kita. Gitu. Sebenarnya selain ketergantungan Bu, dampaknya yang lain ini seperti apa sih? Yang jelas merkuri yang masuk dalam kosmetik itu berupa ion. Dan kalau bentuknya ion, mudah sekali masuk ke peredaran darah dan dialirkan ke seluruh organ tubuh kita. Di mana organ yang paling lemah itulah yang mengalami kerusakan lebih dulu. Sehingga tidak hanya disampaikan pada organ reproduksi saja. Selama ini kan pengguna kosmetik pemutih itu biasanya kalau hamil dihentikan atau menyusui tidak boleh. Itu kan berarti ada yang dikhawatirkan pada organ reproduksi. Sesungguhnya tidak hanya organ reproduksi. Menurut penelitian saya, itu yang sudah diserang itu ya jantung, kemudian paru-paru, ginjal, pankreas. Nah, seperti pankreas saja. Pankreas itu kan tempatnya hormon insulin. Ya. Lah kalau pankreasnya terganggu, otomatis pembentukan insulin kan menjadi terganggu. Itu efeknya kemana? Diabetes. Lah kenapa sekarang banyak sekali orang diabetes padahal turunannya yang lalu-lalu tidak. Nah ini salah satu penyebabnya atau pemicunya. Efek seperti tadi itu bisa dirasakan oleh korban atau penggunanya ini dalam jangka waktu berapa lama? Kalau itu sangat tergantung pada kondisi kondisi orangnya juga ya. Jadi kalau pada saat pakai dia sudah dalam kondisi misalnya salah satu organnya itu mengalami gangguan begitu ya, akan sangat cepat seperti dipicu. Ya. Yang sekarang kita banyak saksikan itu apa? Orang-orang sakit kanker itu mudah sekali stadiumnya naik bahkan meloncat. Stadium 1 ke 2 hanya butuh waktu 1 sampai 2 bulan. 2 ke 3 hanya butuh waktu berapa bulan. Padahal zaman dulu ya, sakit kuning atau sakit liver itu bisa menahun. Pasien tetap sehat tapi ya itu tadi seperti orang hamil besar begitu karena hatinya akan membengkak. Itu puluhan tahun mengalami itu. Tapi sekarang nggak ada seperti itu. Begitu orang ketahuan sakit kanker, stadium 2 ke stadium 3 itu sudah tinggal 2 bulan sudah stadium 3, 2 bulan lagi stadium 4, berikutnya dead, meninggal. Biasanya begitu ya. Ini terjadi pada teman saya sendiri. Ya, pengguna kosmetik bermerkuri. Sudah bagaimana saya itu kurang menjelaskannya gimana ya. Itu ya akhirnya seperti itu. Baik, ini ada hasil penelitian dari BPOM dan lembaga terkait yang mengatakan bahwa 5 dari 6 produk kosmetik yang beredar di pasaran itu mengandung merkuri jauh di ambang batas. Nah ini apa yang harus kita lakukan Bu? Yang harus kita lakukan ya itu tadi, memang BPOM itu tidak bisa bekerja hanya di awal saja, tapi harus terus-menerus melakukan investigasi. Nah selain itu juga memang seharusnya pemerintah itu lebih tegas dengan peraturan. Karena kalau jenengan baca, itu ada yang merkuri dilarang dalam kosmetik.
Ya. Ada peraturan lagi, boleh 70 ppm. Coba mari kita bahas. Jadi masih bisa. Kalau di kosmetik 70 ppm boleh. Ya. Padahal di lingkungan yang namanya 10 ppb itu sudah batas ambang. ppb loh Mbak. ppb itu berarti 0,001 ppm. Itu di lingkungan. Itu sudah peraturannya FDA. Indonesia juga meratifikasi itu. Tetapi kenyataannya di kosmetik boleh sampai 70 ppm. Loh ini ada apa, ya kan? Lah, terus ada lagi peraturan yang melarang. Nah, sehingga ambigu-ambigu seperti inilah yang masih dimanfaatkan oleh oknum. Toh masih boleh itu 70 ppm loh masih boleh. Gitu. Baik. Baik Bu, untuk mereka yang sudah terlanjur mengonsumsi kosmetik yang ada merkurinya ini, bagaimana cara merehabilitasi masyarakat yang menggunakan ini Bu? Ya, memang merkuri kalau sudah masuk itu berinteraksi dengan banyak enzim, terutama enzim-enzim yang di situ ada tiolnya. Ya, enzim ini menjadi tidak aktif sehingga metabolisme yang dikendalikan oleh enzim ini juga menjadi terganggu. Lah kalau ingin betul-betul merehab itu ya juga dari pola makannya ya, sering makan makanan yang mengandung antioksidan tinggi, buah-buahan, sering minum jus, sering minum air degan hijau dan sebagainya itu ya, untuk menanggulangi yang sudah terlanjur masuk dan memang harus dihentikan. Lalu mungkin kalau wajah ya sering pakai masker dari buah-buahan, kulit buah aja lah, nggak usah buahnya, ya itu. Baik Bu Titi, mungkin terakhir tips untuk masyarakat untuk menghindari merkuri ini sendiri seperti Untuk apa? menghindari merkuri memang ya Mbak ya, saya akhirnya juga menanyakan pada para korban, kira-kira mau enggak sih berhenti? Begitu. Kalau ada solusi ya berhenti. Baik, begitu. baik. Terima kasih Bu Titi atas waktunya. Harapan kita memang sudah tidak beredar lagi kosmetik yang mengandung merkuri dan semoga dialog kita sore ini dapat berguna bagi masyarakat Jawa Timur. Dan saudara tetaplah bersama kami di Jawa Timur Dalam Berita karena masih ada informasi menarik lainnya yang patut Anda simak. Namun sebelumnya kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Perakiraan cuaca beberapa wilayah di Jawa Timur pada umumnya hujan ringan, suhu terendah 21 derajat Celcius dan suhu tertinggi 34 derajat Celcius. Perakiraan cuaca ini berdasarkan data yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Juanda, Surabaya berlaku besok mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saudara, informasi cuaca tadi mengakhiri rangkaian Jawa Timur Dalam Berita sore ini dan seluruh berita tadi juga dapat Anda akses melalui website kami di tvrijatim.com. Saya Tira Harahap. Saya Dimas Prakoso mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.